Sebelumnya, kenalin namaku Vira dari Universitas Bunda Mulia semester 5. Nah, hari ini aku mau interview kalian nih. Kan kalian main basket ya? Iya, betul. Oke, boleh dong perkenalan diri dulu, Kak. Nama saya Rian Sanjaya, saya atlet One Bubble, mau pernah bermain profesional juga di Satya Wacana. Ini saya ceritakan dari pengalaman saya, atau kaliannya juga ya. Jadi dulu saya kenal awal basket tuh di awal SD, kelas 5 SD. Nah, habis itu kelas 6-nya, saya lebih ditekuni lebih kelas 6-nya, pas itu ada pelatih dari Purwokerto datang ke Bangka Belitung. Waktu itu dia ngelatih sampai 5 tahun, sampai saya mau masuk SMA. Nah, habis itu pelatihnya keluar. Habis itu saya off tahun, nggak pernah main basket. Nah, terus setahun kemudian, saya kelas 2 SMA, diajak lagi sama teman saya, tuh main turnamen gitu. Turnamen di Bangka Belitung. Terus diajak juga main, habis selesai, kelas 3-nya, pas itu ada kejuaraan kejurnas juga. Kejuaraan kejurnas di Cirebon. 2000 berapa ya? 2017 atau 16 gitu kejuaraannya di Cirebon. Nah, pas itu aku ikut seleksi juga. Ternyata masuk namanya. Wih, Dari situ, keren. dari situ ke Jurnas, mainan ke Jurnas Cirebon, udah main selesai. Nah, pas di situ juga ada bos dari Bangka juga, itu kenal dia klub dari Satya Wacana juga. Nah, ditanyain siapa nih yang mau ikut seleksi ke Satya Wacana atau mau ikut kampus juga di Satya Wacana di Salatiga posisinya. Nah, pas itu saya ikut juga lah seleksinya, coba-coba lah. Kalau masuk ya syukur, ikut juga maksudnya. Nah, habis itu udah ikut seleksi, bilang 1 bulan gak ada kabar, ternyata pas itu udah ada kabar, nama saya juga masuk, ada 5 orang Oh, gitu di Satya Wacana UKSW. Jadilah itu nama student atlet. keren banget. Student atlet. Iya, student atlet. Saya kuliah di sana 4 tahun, ngambil jurusan sistem informasi satu. Jadi di sana pas udah masuk di sana mainnya liga mahasiswa. Jadi awalnya tuh kita belum main liga mahasiswa tuh tahun pertama, masih kakak tingkat semua yang mainnya. Kita baru datang, jadi belum main semua. Pas sudah tahun kedua, kayaknya tahun kedua baru kita main. Kita main lah di liga mahasiswa. Pas di situ langsung juara liga mahasiswa di Convert Jawa, pas yang di daerah Jawanya, untuk masuk ke nasionalnya. Tuh. Nah, habis udah itu masuklah ke nasional, mainnya di Jakarta Selatan di situ. Main itu kita kalah sama Perbanas sama ITHB, jadi nggak masuk. Gugur, kita balik. Nah, habis udah turnamen itu, ada turnamen juga, itu namanya sebelum kayak Pomnas gitu. Main juga, pernah ikut juga Pomnas di 2019, mewakili Jawa Tengah. Kita mewakili daerah. Udah kita itu pas itu juara 2, mewakili Jawa Tengah. Habis Pomnas, ikutlah PON Bangka Belitung di Timika. Oh, Kita ada pokoknya dalam, nah, terus habis itu ke PON, ke Timika, itu gugur di fase grup. Kalah sama Sulawesi Selatan sama Jatim. Menangnya sama Papua doang. Jadi nggak masuk. Jadi baliklah. Oh iya, sebelum PON itu saya pernah ikut IBL, itu udah profesional. IBL itu udah ini Indonesia Basketball League ya, dia oh, udah profesional. Dia udah turnamen tertinggi di Indonesia ya, wow. IBL-nya. Saya ikut setahun tahun 2021 itu. Ya, dia udah lulus kuliah, putusin kontrak IBL, dia lanjut kerja. Gitu. Itu udah setahun yang lalu. Jadi sekarang posisinya udah kerja gitu. Dari sebanyak pengalamannya nih, kita coba Hmm. tanya dulu nih mengenai basket. Hmm. Oke. Siapa sih, Kak, founding father dari basket ini? Penemu Tidak nih. basketnya itu awalnya ini James Naismith namanya. Dia ada penemuannya itu di tahun 1891. Hmm. Dia dari guru dari Kanada penemuannya itu. Tapi kalau selanjutnya sih, kalau basket sekarang kan lebih berkembang ya. Kalau Hmm. dulu kan masih dulu belum secanggih sekarang lah, maksudnya gitu, Hmm. peraturan gitu. Oh, jadi kayak peraturan yang zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda ya? Beda banget, masih jauh, masih berubah. Oh. Ya pokoknya antara 4 tahun sekali itu pasti ada perubahan, sama 3 tahun sekali gitu pasti ada perubahannya, lebih kompetitif ya kalau Oh, peraturannya gitu. Mm-mm. baru tahu sih aku. Dulunya misalnya, iya, jadi misalnya gini, dulunya kamu boleh gini, boleh boleh gini, tapi sekarang udah nggak boleh gitu. Gitu Oh, peraturannya, banyak sih peraturannya. peraturan. Kalau yang secara umum kayak peraturannya tuh apa aja sih, Kak? Secara umum ya, peraturan misalnya gini, peraturannya tuh kita dribble, kita nggak boleh pakai 2 tangan, tuh kita nggak boleh 1 tangan. Nah, kalau misalnya kita pegang terus kita dribble lagi, itu namanya nggak boleh double. Nah, terus misalnya kalau kita layup ke ring basket misalnya, kita melebihi dari 3 langkah, itu nggak boleh, namanya traveling. Kalau misalnya pengambilan Nah, skornya gitu, pengambilan skornya. Nah, hmm, kalau pengambilan skor kan kita di dalam insert area kan ada namanya tuh 2 poin sama 3 poin ya. hmm. Nah, kalau misalnya di dalam lingkaran itu kita dihitung 2 poin. Kalau dalam Dua lingkaran poin. 2 Nah, poin. iya, kalau di luar lingkaran itu namanya 3 poin.
Oh, Kecuali kita nih Vitro kita itu artinya Vitro ini gini. Kita misalnya nih dilanggar sama musuh calling namanya calling. Nah, habis itu kita tembakan bebas. Itu uh. peraturannya. Tembakan bebas itu dari tengah, bukan ini sih, dari lingkaran tengah juga. Kalau Nggak misalnya jauh yang gitu. lemparan bebas itu dapat poinnya berapa? Satu. Nah, itu lemparan bebas namanya itu. Vitro namanya lemparan bebas. Itu dapat poinnya 1. Kalau misalnya kan Indonesia ada Perbasi tuh Kak, yang buat Betul. basket. Nah, Kakak tahu nggak sih kayak Iya. klub basketnya gitu di Indonesia atau di luar negeri? Oh, kalau di basketnya sih kita mau ngomongin ya dari Perbasi, ngomong dari liga tertinggi lah ya Ah, di boleh. Indonesia. Kayak EBL tuh klub tertingginya kan ya siapa sih yang nggak tahu Satria Muda, kayak Pelita Jaya gitu. Nah itu klub basket yang udah berkarir lama di IBL gitu. Terus sekarang juga kan ada juga tim-tim baru yang memasuki IBL juga, kayak dari Bali gitu, Transpik gitu yang punya Raffi Ahmad, West Bandit itu kan klub-klub baru juga. Kalau menurut saya ini sih di IBL lo paling lama kayak Satria Muda sama Pelita Jaya lah gitu, sama Garuda Prawira gitu. Gitu banyak. Nah, kalau yang di luar negeri banyak sih yang kayak klub-klub NBA gitu. Ya siapa sih yang nggak tahu sama Chicago Bulls juga yang pernah bermain sama Michael Jordan, ya ada Michael Jordan. Terus kalau misalnya kayak dari nama-nama atletnya yang pernah mengharumkan nama Indonesia tuh siapa aja sih Kak? Kalau dari nama-nama atletnya sih gini, kita ngomongin generasi ya. Kita Oh, boleh. dari generasi yang dulu sampai sekarang kan pasti banyak ya yang muncul-muncul nama-nama baru gitu kan. Nggak mungkin misalnya nama-nama yang dulu masih main sampai sekarang gitu. Pasti kan nggak mungkin. Kayak Ali Budiansa gitu masih sama Victor Roring itu kan pernah mewakili nama Indonesia juga. Terus kalau sampai sekarang itu ini Prastawa gitu. Prastawa Yuda Saputra, Abraham Damar. Nah itu kalau nama-nama sekarang ya gitu. Apalagi kemarin ini Indonesia kan menang juara 1 SEA Games mengalahkan Filipina. Soalnya Filipina itu lebih, ya dia kayak basketnya tuh lebih dari Indonesia. Pokoknya udah dari kita ngomong ke Asia ya. Filipina Hmm. itu dia udah benar-benar jago banget ya di Asia. Susah kalau orang mengalahkan dia. Indonesia itu baru mengalahkan di ini. Dia udah juara SEA Games 16 kali. Indonesia Wow, baru sekali. kalau misalnya yang ikut-ikut kayak SEA Games itu tergantung dari klubnya sendiri atau emang udah ada organisasinya gitu Kak? Timnas kan ada pasti ada manajemennya juga Oh, ah. itu. Jadi nanti dipanggil nama-nama itu misalnya diseleksi dulu nih siapa-siapa yang mau dari pelatihnya siapa aja yang mau dibawa gitu. Itu Oh, dari klubnya dipanggil nanti misal satu dipanggil nanti. Kalau misalnya dipanggil dia tidak berminat nanti disanksi kalau dia nggak mewakili Indonesia. Tuh. Kecuali dia ada urusan penting nih kayak dia masih kayak fokus kuliah dulu gitu, bisa juga masih toleransi lah gitu. Tadi kan kata kakak kan banyak nih kayak generasi-generasi baru kan ya. Itu kayak berarti Betul. minat masyarakat terhadap olahraga ini tuh tinggi ya. Menurut saya sih tinggi. Kenapa tinggi? Alasannya gini, kita lihat dari turnamen sekarang lah, banyak klub-klub yang baru mau mengikuti IBL gitu, kompetisinya yang baru. Buktinya kemarin ada 4 tim yang masuk. 4 tim ini udah memasuki IBL lah gitu, udah kompetisi tinggi. Jadi kan artis-artis juga pada turun Iya. gitu. Mm-mm. Jadi kayak Raffi Ahmad juga udah turun ke basket. Jadi banyak lah yang minat pasti masyarakat Indonesia pada mengikuti basketnya gitu. Udah pada rame. Hmm. Kalau dulu kan pada ini ya, kayak belum belum banyak lah mengikuti basket daripada bola. Kalau bola kan banyak kalau bola kaki ya. Nah kalau basket ini baru-baru ini baru kompetitifnya udah lebih banyak gitu yang mengikuti. Apalagi kayak udah juara Indonesia kemarin banyak dipandang kan sama orang Indonesia. Wah basket kita udah mulai maju nih, dilihat gitu kan. Ada perkembangannya, udah bisa mengalahkan Filipina gitu. Kan dulu kan katanya belum begitu terkenal nih. Terus berarti sekarang kan udah Hmm, mulai maju berkembang gitu ya. Itu menurut ya. kakak gimana caranya tuh biar minat masyarakat ini bisa naik? Menurut saya sih gini ya, dari Indonesia sendiri kan dia udah mulai mau nih bergerak di bidang basketnya. Kenapa Indonesia mau bergerak di bidang basketnya? Ya karena basket Indonesia mau maju gitu. Jadi masa kayak orang warga negara sendiri kayak tidak lihat lah gitu, tidak menghargai. Kayak masa basket kita nggak mau dipandang lah, pandang sebelah mata. Pasti lihat, oh basket kita udah mulai maju nih, dia kita dukung aja nih basket kita Indonesia. Pada pasti banyak lah yang soalnya diukur juga kan pada Indonesia tuh dari tahun kemarin kan nggak pernah juara, sekarang sampai pernah juara, pasti ada hasilnya gitu. Buktinya ada hasilnya.
Gitu. Kesan Gimana? kesan kakak setelah menjadi atlet basket nasional itu kayak gimana sih? Kesan-kesannya ya kayak kuliah misalnya kan gini, kuliah juga udah ditanggung sama dari basket kan. Sebenarnya kita kayak ketemu orang atau kuliah bisa gratis, terus sekolah juga bisa gratis. Jadi basket itu berharga banget lah menurut saya gitu loh. Udah pasti kuliah gratis, udah pokoknya banyak lah dari basket itu. Pokoknya gimana ya intinya ya. Bisa kuliah gratis, bisa pergi jalan-jalan gratis, ya berkat basket. Tapi jangan lupa kayak kuliahnya harus diselesaikan juga gitu. Gitu sih. Penting banget kalau apalagi pendidikan juga ya, pendidikan di Iya. basket pasti. Nah, kita kan tidak ada yang tahu ya, kalau misalnya kita di basket ini cedera. Nah, Hmm. nggak mungkin kan habis itu kalau cedera kan sudah susah ya mau mainnya, udah nggak maksimal. Nah, makanya pendidikan harus seimbang sama basketnya juga gitu. Kalau bisa sih lebih prioritas sama studinya juga. Jangan berat sebelah gitu. Jangan basketnya ditinggiin, pendidikan dibiarin gitu. Harus Studi seimbang juga ya. harus penting. Iya, seimbang Mm-mm. harus penting juga. Segitu aja sih kak wawancaranya. Thank you udah luangin waktunya ya kak. Iya, sama-sama ya. Iya.